We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Jelang pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia, antara Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 3 hari sebelum laga digelar, penjualan tiket pertandingan yang disediakan panitia berjumlah 65.000 lembar, dan semuanya sudah ludes habis terjual, bahkan jika panitia menyediakan tiket dengan 77.000 lembar tiket sesuai kapasitas stadion, atau full seat, diperkirakan jumlah itu juga tetap akan kurang. Ini adalah bukti begitu besarnya animo masyarakat ingin turut menyaksikan perjuangan timnas kebanggaannya berjuang menuju Piala Dunia. Hal itu terjadi tak terlepas dari pencapaian baru timnas Indonesia, serta kemajuan pesat kualitas permainan skuad Garuda melawan sejumlah tim besar Asia bahkan dunia. Mengetahui begitu dahsyatnya animo masyarakat Indonesia dengan loyalitas penuh untuk terus mendukung timnas kebanggaannya, membuat Martin Paes turut bangga dan terharu. Dalam pernyataannya saat diwawancarai, dia mengaku, sudah tidak sabar ingin merayakan hasil positif atas Australia di Gelora Bung Karno bersama puluhan ribu supporter. Hal itu dapat mengingat mendiang sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur, sekaligus perasaan bangga, sebab perjuangan PSSI, dan pada akhirnya dapat mengenakan seragam kebesarannya dan menjadi bagian penting dalam tim. Martin Paes sangat bersyukur dan berterima kasih pada semua masyarakat Indonesia dan timnya, sebab dengan perjuangan mereka, timnas Indonesia hingga saat ini sudah berada di titik positif ini. To put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Terharu atas perjuangan Indonesia mewujudkan impiannya, Martin Paes berjanji kerahkan seluruh kemampuannya untuk mengamankan gawang dari kebobolan. Setelah penantian sekian lama dengan perjuangan panjang waktu dan segala upaya, dan pada akhirnya, Martin Paes sudah resmi bergabung bersama timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di tengah-tengah para pemain dan supporter timnas Indonesia ternyata memberi kesan tersendiri. Bahkan, kiper utama FC Dallas tersebut merasa sangat bahagia dengan penuh bangga dan haru. Paes merasa saat ini dia kembali pulang dengan sambutan hangat keluarga bersama para pemain dan fans yang selalu setia. Begitu besar keinginan Martin Paes hingga bisa berada di titik ini. Bahkan dalam wawancara terbuka, ia mengaku, saking inginnya berkontribusi untuk Indonesia. Dalam pengakuannya, ia sangat ingin membawa timnas Indonesia hingga melewati putaran 3 dengan hasil maksimal hingga menembus Piala Dunia 2026. Bahkan dalam benak Martin Paes ia mengaku, sangat ingin bermain di Piala Dunia bersama negaranya Indonesia, dengan disertai dukungan yang begitu dahsyat dari supporter Indonesia yang spektakuler. Yang mana pertandingan itu dilaksanakan di Amerika yang menjadi tuan rumah negara di klubnya saat ini, ia tak bisa membayangkan bagaimana euforia kesan dan perasaan bangga bercampur haru itu jika dapat segera terwujud, yang mana keinginan itu juga diharapkan dapat terwujud oleh sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Dan itulah mimpi yang sedang ia kejar bersama timnas Indonesia saat ini. Dan inilah saat yang tepat, waktu yang saya nantikan selama ini. Pungkas Martin Paes. Itulah pernyataan terbuka Martin Paes saat diwawancarai MLS Soccer menjelang laga MLS All-Star di Amerika. Back in possession with Irvin, puts the ball across again. And a brilliant save from Paes. The player on the shot took it through and Martin Paes was there to make the save. Setelah menunjukkan penampilan heroiknya bersama timnas Indonesia, Martin Paes jadi sorotan khusus Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Trending topik dunia, Martin Paes dibahas 37 media internasional, dan jadi sorotan sejumlah agen klub elit di Eropa.
Debut Martin Paes di Gelora Bung Karno menjadi penampilan yang menjadi sorotan media internasional. Selain dari media internasional, bahkan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB memberikan tanggapannya soal penampilan mencengangkan Martin Paes bersama timnas Indonesia versus Australia. Gijs de Jong yang merupakan Presiden Federasi Sepak Bola Belanda, dengan terang-terangan mengungkapkan keterkejutannya. Dia mengaku, Martin Paes tampil heroik, dengan penyelamatan yang sebetulnya itu sangat sulit dilakukan oleh penjaga gawang pada umumnya. Respon dan refleksnya terhadap laju bola yang cepat sangat baik. Dia merupakan salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki oleh Belanda, namun sayang, kini dia telah bermain untuk Indonesia. Dari pengakuan beraroma penyesalan tersebut, menarik perhatian media internasional. Jauh sebelumnya, banyak media Eropa yang mengakui kehebatan kiper yang satu ini. Namun sayang, penantiannya untuk membela timnas Belanda tidak kunjung terjawab, dan pada akhirnya Martin Paes mengambil langkah besar untuk membela timnas Indonesia. Pujian dari berbagai media internasional tersebut, tak terlepas dari penampilan heroik Martin Paes yang mengejutkan banyak pihak, bahkan bukan hanya komentator dan media Asia saja, mengingat pertandingan antara Indonesia kontra Australia menjadi salah satu pertandingan primadona yang dinanti banyak media dalam negeri hingga internasional. Pertemuan kedua negara yang keduanya sama-sama memperebutkan hasil kemenangan, duel antara tim potensial kontra raksasa Asia menjadi laga yang sangat menarik. Dari jalannya pertandingan, Martin Paes benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Penampilan Paes menjaga gawang Indonesia sangat luar biasa. Setidaknya Paes mengamankan bola lebih dari 11 kali, dengan penyelamatan spektakuler sebanyak 7 kali sepanjang pertandingan. Aksi heroiknya dalam pertandingan tersebut benar-benar memberikan kontribusi besar dalam menjaga gawang Indonesia tetap aman dari sejumlah serangan berbahaya, reaksi cepat, refleks yang sangat baik, penempatan serta posisi yang selalu tepat, dan ketenangannya dalam situasi tekanan tinggi menjadi faktor kunci dalam performanya yang mengesankan. Dari penampilannya tersebut, Paes terpilih menjadi Man of the Match. Berkat penyelamatan gemilangnya tersebut, timnas Indonesia berhasil tidak kebobolan dari gempuran Australia yang begitu masif. Hasil akhir pertandingan penting itu berakhir imbang 0-0. Terlepas dari hasil imbang atas kerja sama tim tersebut, Martin Paes menjadi pemain yang paling berkontribusi besar atas hasil 1 poin penting. Dengan 1 poin penting tersebut, peluang timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia masih tetap terjaga. Tak cukup sampai di situ, sorotan terhadap Martin Paes tak hanya datang dari Federasi Sepak Bola Belanda saja. Media Inggris yang berbasis di Amerika yakni ESPN, media tersebut sudah menyorot kualitas Martin Paes sejak pertandingan pertamanya melawan Arab Saudi. Dari sejumlah safety penting Paes yang sangat menentukan nasib tim, termasuk saat Martin Paes mampu mementahkan tendangan penalti Salem Al-Dawsari, pemain Al-Hilal yang pernah membobol gawang Argentina di Piala Dunia lalu. Pergerakan refleks dan respon cepat Paes terhadap laju bola sangat luar biasa di atas rata-rata kiper Eropa pada umumnya. Sejauh ini, Martin Paes baru mengantongi 2 caps bersama Indonesia, dan 2 kali pertandingan itu juga, dia menjadi Player of the Match. Sungguh beruntung FC Dallas memiliki kiper sekelas Paes. Tentu dalam waktu dekat ini, nilai pasar Paes akan meroket, dan akan menjadi pertimbangan sejumlah klub elit di Eropa. Itu bukan hal yang baru di dunia sepak bola. Kebanyakan pemain potensial mahal dunia, bermula dari penampilan bersama negaranya, dari situlah para agen dunia berselancar, dan kemungkinan besarnya, Martin Paes sudah menjadi sorotan sejumlah klub elit Eropa, mungkin seperti Real Madrid, atau klub elit di Liga Inggris, yang mana nilai pasar Paes masih sangat terjangkau. Selain nilai pasar yang masih murah, karakter Martin Paes bahkan serupa dengan kiper utama Bayern Munchen Manuel Neuer, dia memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Dan kini, Martin Paes dinobatkan sebagai kiper terbaik di benua Asia, dan menjadi sorotan khusus sejumlah klub elit Eropa yang juga menyorot penampilan Martin Paes bersama Indonesia. Itulah kutipan berita ESPN yang merupakan media ternama Inggris yang berbasis di Amerika. Usai pertandingan yang berjalan begitu dramatis, pelatih Australia Graham Arnold juga mengutarakan pendapatnya saat diwawancarai oleh media Sokeros. Pertandingan yang sungguh disayangkan, kami memiliki sejumlah peluang yang seharusnya mampu menjadi beberapa gol, namun kiper Indonesia Martin Paes sangat tangguh, dan itulah alasan saya, mengapa Arab Saudi tidak mampu meraih kemenangan kandang melawan tamunya Indonesia.
Kami sudah berlaga 2 kali dengan hasil yang cukup mengecewakan, dan saya harap di pertandingan berikutnya, kami mampu bangkit untuk mengejar ketertinggalan dari sejumlah tim di grup C. Itulah ungkapan Graham Arnold. Dan ternyata, sorotan mengenai kiper baru timnas Indonesia, juga dibahas di sejumlah media Asia Tenggara dan media Asia secara masif. Dari berita tersebut, Asia seperti media Bahrain dan Jepang, mereka sangat mewaspadai potensi timnas Indonesia, yang mana lini belakang mereka sangat kuat, ditambah kiper barunya yang begitu tangguh. Dari sorotan banyak media itu juga, Martin Paes menduduki trending topik utama di sejumlah media internasional. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.